Pemirsa, akibat belum jelasnya tapal batas antara Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi, Sekolah Dasar Swasta Perintis Dusun 5 Tanjung Mandiri, Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan kurang perhatian. Bahkan kondisi bangunan sekolah saat ini sangat memprihatinkan layaknya gudang. Potret dunia pendidikan yang berada di pelosok desa yang sangat memilukan, yang mana bangunan sekolah terbuat dari kayu dan kondisinya jauh dari kata layak. Selain kurangnya sarana dan prasarana, atap dan dinding bangunan sekolah ini juga mulai banyak yang bocor, sehingga tiap kali hujan tiba kondisi kelas basah dan tentu hal ini sangat mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah. Gedung sekolah yang dibangun pada tahun 2009 lalu hingga kini belum pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kepala Sekolah SDS Perintis Tanjung Mandiri Dian Anggreni mengatakan, gedung sekolah seharusnya menjadi salah satu elemen penting dalam proses belajar mengajar, sehingga elemen ini harusnya difasilitasi penuh dan menjadi pusat perhatian bagi pemerintah daerah, provinsi, pusat, serta dinas-dinas terkait supaya anak-anak betah dan nyaman saat belajar, begitupun gurunya fokus untuk memberikan ilmu bagi anak didiknya. Hal ini belum sepenuhnya terrealisasi, masih ada gedung sekolah yang harus beroperasi dalam keadaan sungguh memprihatinkan dan saat ini membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah. Menurut keterangan Kepala Sekolah, hal ini terus disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten Muaro Jambi, namun dengan dalih antara Kabupaten Muaro Jambi dan dengan Kabupaten Batanghari, menjadi pihak dinas berdalih belum bisa memberikan bantuan ke sekolah ini. Seharusnya dunia pendidikan selalu menjadi skala prioritas dalam program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Namun sangat disayangkan program pembangunan pemerintah dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas belum dapat dirasakan oleh semua sekolah seperti Sekolah SDS Perintis Tanjung Mandiri ini. Fasilitas bangunan di sekolah kami. Bangunannya macam mana tuh? Ya seperti sampean lihat inilah. Banyak kekurangan dari fasilitas fisiknya, termasuk fasilitas umumnya, itu perlu banyak bantuan. Bocor. Jadi anak-anak termasuk diliburkan atau gimana? Ya, kita tetap masuk, jadi ya tetap dalam keadaan bocor, ya tetap masuk, ya pelajaran kita lanjut terus. Jelas tidak nyaman lah anak sekolah kayak. Ya, nggak nyaman Pak, ya, bagaimana lagi lah. Tapi alhamdulillah walaupun dengan kondisi seperti ini tuh anak-anak ketika lulus itu banyak yang berprestasi, bahkan ketika O2SN apapun itu insya Allah kita itu masih meraih. Masih ikut ya. Juara. Di sela-sela kesibukannya caleg DPRD Provinsi Jambi dari Partai PKS sekaligus pembina Yayasan Asidiki Jambi, Haji Surya Atmawijaya menyempatkan diri untuk berkunjung dan melihat langsung kondisi bangunan sekolah yang menjadi keluhan para guru dan orang tua wali murid. Haji Surya ikut prihatin dengan kondisi bangunan gedung sekolah yang tidak layak. Haji Surya minta kepada pemerintah Provinsi Jambi, terutama Gubernur Jambi, untuk segera menindaklanjuti. Kita harus peduli akan nasib generasi penerus bangsa. Jika sarana pendidikan tidak memadai, maka dipastikan kegiatan belajar mengajar tidak akan optimal. Jadi kalau kita lihat ini bahwa pendidikan itu kan sebenarnya yang paling utama, ya kan? Tapi kalau kita lihat keadaan yang demikian ini sungguh sedih, ya kan? Sejak dari 2009 dibangun tidak ada perubahan sedikit pun, ya kan itu. Nah, masalah kendala itu kalau kita tanya tuh salah satunya juga masalah tapal batas. Sebabnya begitu banyak yang sudah diajukan ke pemerintah, ya kan? Mungkin bantuan ada, tapi karena masing-masing kabupaten bersikeras untuk mempertahankannya, ya kan? Sehingga tapal batas itu belum jelas, sehingga bantuan-bantuan itu tidak masuk. Nah, jadi kita harapkan dari Bapak Gubernur mudah-mudahan bisa menjadi jalan keluar, ya kan? Nah, sehingga tapal batas itu benar-benar bisa diputuskan, ya kan? Atau keluhan dari masyarakat atas batas pendidikan, jalan, ya kan? Ya, ini kesian ke masyarakat aja. Akhirnya jadi korban adalah masyarakat.
Kepala sekolah berharap kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta dinas terkait untuk merealisasikan pembangunan untuk sekolah agar memiliki ruang kelas baru atau rehab gedung dapat terwujud. Jangan sampai akibat dari tapal batas anak-anak peserta didik menjadi korban. Kontributor BTV Ari Yusuf melaporkan dari Kabupaten Muaro Jambi.